Oke guys, balik lagi dengan kami di podcast Sigma Tesa TV. Podcast yang ngebahas hal-hal yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ini, Bi. Benar banget itu. Tema kita kali ini itu wawancara PKL. Benar banget. Kita sekarang kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Bi. Siapa tuh? Bisa dikenalkan Mas, namanya siapa dan tempat PKL-nya di mana? Oke Mas, nama saya Avanila Sardiatama dan saya itu lagi PKL di Fokus Print Salatiga, itu di Jalan Patimura, daerah Sayangan. Lebih tepatnya itu dekat pom bensin Sayangan Mas, agak turun dikit. Terus nanti di sebelah kanan jalan itu kelihatan. Di sana itu dikasih kerjaan apa sih Mas di PKL? Buat 1 bulan pertama itu kami itu diajarin itu Mas, cara itu motong MMT sama finishing yang buat pinggir-pinggir itu kayak bolong-bolong gitu Mas, itu namanya itu keling Mas namanya. Sama diajari nyiming buat kayak apa ya, laminating gitu Mas. Nah itu buat 1 bulan sampai 2 bulan pertama itu begitu Mas. Itu gampang nggak Mas ngerjainnya? Kalau cuman finishing termasuknya tergantung itu Mas, tergantung ukuran MMT-nya. Semakin besar kadang sulit juga Mas. Jadi tergantung ukurannya. Iya, tergantung ukuran. Terus suasana di tempat PKL tuh nyaman nggak sih Mas? Sejauh ini kalau buat saya nyaman sih Mas, soalnya para yang pekerja tetap di sana tuh juga baik-baik gitu. Oke. Kalau di PKL sana tuh ada tantangannya nggak sih Mas? Terus kalau ada tantangannya itu gimana sih cara menanggapi tantangan tersebut? Iya. Tantangannya tuh paling ini, yang pertama itu deadline Mas, deadline kerjaan, kayak misalnya targetnya itu selesai nanti sore gitu, tapi masih banyak yang lain-lain itu kadang susah gitu Mas. Sama ini kan saya masuk bulan ke berapa ini? 3 apa 4? 3 ya? Bulan 3 atau 2 ya. Bulan ketiga itu ini kan saya ditarik di desain. Nah itu kadang susahnya itu nguruti kemauan customer Mas. Desain kemauan customer itu kadang susah gitu Mas. Emang biasanya customernya mau ngapain Mas? Ya kayak misalnya tadi tuh yang pertama minta ukurannya 3x2 meter gitu. Tapi waktu kita suruh cek malah ini Mas, suruh ganti ukuran jadi lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau enggak ini suruh minta ganti desain, revisi desain gitu Mas. Kalau misalnya masalah ukuran ngadapinnya gimana berarti? Kalau salah ukuran biasanya itu Mas, gimana maksudnya kalau salah ukuran? Salah ukuran itu desainnya gitu. Iya kan mereka minta revisi, berarti kalian buat ulang lagi? Iya, buat ulang lagi. Tapi cuma ukurannya doang, kalau misalnya nggak minta sekalian desainnya diganti gitu. Oke. Terus ilmu dan skill apa nih Mas yang kamu dapat dari PKL di Fokus? Wah, kalau itu banyak Mas. Dari bulan pertama sampai bulan kedua itu saya dapat cara itu finishing MMT. Terus buat stempel, tahu stempel yang ya gitu, cetakan gitu. Terus itu buat stiker mark gitu, buat gelas dikasih stiker gitu. Gambar gitu kan. Terus itu bisa ngoperasiin alat buat motong stiker, cutting stiker gitu. Nah itu terus sama banyak sih Mas, masih banyak lagi Mas. Buat bulan ketiga kan ini saya ditarik di desain. Nah itu belajar banyak banget di aplikasi Corel, tahu kan Mas aplikasi desain itu. Saya dapat banyak banget pengalaman dan cara-cara dari Masnya yang ada di sana gitu. Emangnya pakai software Corel tuh kenapa nggak kayak Photoshop, kayak Canva atau gimana? Iya. Ya emang ya pakai Mas, pakai Canva, pakai Photoshop, tapi lebih sering pakai Corel buat nyetak MMT kan lebih gampang nanti Mas. Iya benar. Di situ tuh kalau buat MMT itu biasanya dikasih berapa harga sih Mas? Harganya itu kalau nggak salah yang reguler per meternya 20.000 Mas. Tapi kan ini Agustusan ada promo Mas, 11.000 per meter jadinya gitu. Tapi itu tuh ada perbedaannya Mas sama yang reguler. Kalau reguler itu bahannya lebih tebal, dan sedangkan kalau yang promo itu Mas tipis Mas. Aku jadi inget yang video yang di Instagram itu. Iya, lewat itu. Iklan itu suruh buat konten juga di sana. Iya Mas, itu suruh buat konten sama atasan sana. Kontennya tentang 17-an itu ya. Upacara ya. Promo ya. Kalau yang buat
gelas yang dikasih stiker itu kira-kira berapa harga sih, Mas? Iya. Kalau itu kurang tahu mas, aku malahan mas, soalnya enggak. Kamu lebih ke buat-buatnya doang ya? Iya, cuman lebih ke buat-buat sama desain mas. Kalau desain ini udah desain apa aja nih? Desain banyak mas, kalau desainan kayak MMT 17-an gitu udah. Terus buat stiker, buat di cutting gitu, buat tempelin itu udah. Terus sama buat itu desain yang banner buat pemerintah gitu juga. Iya. Berarti kalau ngerjain desain tuh ngerjainnya sendiri atau kadang-kadang dibantu sama temen gitu? Dibantu sama temen, juga dibantu sama masnya pembimbing di sana. Terakhir. Nah, terus teman-teman yang di PKL tuh biasanya dari mana aja temannya? Banyak mas, ini kemarin tuh ada dari ini Nusa Persada belakang sini mas, iya. Terus ada dari SMK Pabelan juga. Jadi total anak di sana tuh ada 18 mas. Kalau dari sekolah kita berapa yang PKL? Dari sekolah kita itu ada 10 anak mas. Oh iya. Oke. Di sana itu berangkat sama pulangnya jam berapa toh, Van? Itu mas, kalau itu kan ada 18 anak, jadi dibagi 3 shift. Yang pagi jam 8 sampai jam 12, yang siang jam 12 sampai jam 4, yang malam itu jam 4 sampai jam 8 malam sampai tutup gitu mas. Terus masnya jam berapa berangkatnya? Untuk bulan 1 sampai ke 2 itu kemarin tuh saya sering berangkat dapat shift malam lah mas, jam 4 sampai jam 8. Terus karena ditarik ke desain, shiftnya jadi beda lagi mas jamnya. Jadi sekarang saya kalau berangkat jam 2 sampai jam 8 malam. Jadi dapat tambahan beberapa jam gitu mas. PKL di Fokus sih kira-kira dibayar nggak nih, Van? Ya kalau dibayar sih enggak mas, tapi kadang ya dapat dari sana tuh dapat dari kayak makan, minum gitu. Dapat bonus-bonus gitu. Iya, dapat bonus-bonus sedikit, tapi ya harapannya saya bayar sih. Tapi yang mending dapat pengalamannya. Iya, namanya pengalaman PKL. ilmu juga gitu. Iya, benar. Memang lebih penting dapat ilmu sama pengalamannya, Mas. Nah, jadi pengalaman PKL yang kamu udah hadapi ini bisa membuatmu lebih siap kerja nggak sih? Kalau menurut saya bisa. Karena banyak banget tadi yang saya sebutkan pengalamannya. Iya benar banget sih. Iya. Jadi bisa siap kerja kalau misalnya mau belajar printing, desain di mana aja sih sekarang perlu banget ya desain. Iya benar banget sih Bill. Ini Ivan, saran dan juga tips untuk adik-adik kita yang mau PKL di luar sekolah nih apa aja nih Van? Nah benar banget. Kalau saran saya ya nggak usah ngarep bayaran, karena yang di PKL itu yang dicari bukan itunya. Kita di PKL cari ilmu sama pengalaman di dunia kerja. Benar sih. Itu tadi. Kalau tipsnya apa? Kalau tips dari saya itu yang pertama kalian harus bisa adaptasi, terus menghargai yang lebih tua, menghargai yang lebih tua, menghargai senior yang ada di sana. Ya. Terus jangan pernah yang namanya bolos ya. Karena bolos tuh benar-benar pelanggaran berat kalau di dunia kerja. Temennya Masnya pernah bolos nggak nih? Dengar-dengar sih ada, tapi nggak satu PKL sama saya. Oh itu. Oke, terima kasih Mas Afan. Terima kasih pengalaman jadi bintang tamu kita untuk wawancara berkesan PKL. banget. Benar banget, pengalaman sangat berkesan. Ilmunya dapat, tips-tipsnya juga dapat. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman. Ya. Oke, sekian podcast dari kita bertiga. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas Afan. Terima kasih Mas Afan. Juga makasih Mas sudah diundang. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe Telsa TV. Bye.